Yang menjadi juga pertanyaan dari sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, Betul. apa sih kaitannya formula untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur dengan tiga kerangka yang sudah terkenal ini? Oke, baik Kak Hari. Ya, di pertemuan yang lalu ya, di Oke. episode yang lalu kan kita juga sudah menjelaskan bahwa Revolusi Indonesia ini bisa kita juga sebut sebagai amanat penderitaan rakyat Indonesia Oke. atau Ampera itu. Dan berarti kan di situ ada cita-cita. Yes. Ada cita-cita. Cita-citanya Ampera itu. Artinya Revolusi Indonesia ini sebenarnya adalah satu upaya untuk membawa rakyat Indonesia itu keluar dari penderitaan. Oke. Sepenuhnya. Sepenuhnya ya. Atau kalau kita juga bahasakan kemarin, mewujudkan kemerdekaan yang seutuhnya. Itu ya cita-cita Ampera itu seperti itu. Dan tadi seperti Kak Hari bilang bahwa tiga kerangka yang sudah terkenal ini sebagai formula ya. Formula untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur. Tapi dia juga bisa kita sebut sebagai tahapan. Tahapan. Jadi ada kerangka 1, kerangka 2, kerangka 3 itu seperti tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Tapi walaupun dia itu tahapan, dia sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus juga dijalankan bersamaan secara progresif revolusioner gitu. Betul. Nah, tiga tahapan apakah itu tahapannya? Tahapan tiga kerangka itu ya. Yes. Nah ini juga penting juga kita pahami tadi berkaitan sama Ampera ya, bahwa karena di sini ada cita-cita. Nah artinya tiga kerangka ini juga sebenarnya dari sudut pandang yang lain, dia juga sebenarnya adalah konsekuensi logis dari cita-cita Ampera itu. Tadi kan kita mau membawa rakyat Indonesia ini keluar dari penderitaan sepenuhnya. Dan konsekuensi logis dari itu, pertama kita harus mendirikan negara. Yang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Itulah kerangka yang pertama. Mendirikan atau mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana dia nanti menjadi alat revolusi. Alat revolusi kita untuk mewujudkan cita-cita tadi itu. Cita-cita kemerdekaan yang seutuhnya. Oh iya. Yang kita ketahui juga kayak dia, bahwa fungsi dari sebuah negara itu kan melindungi segenap tumpah darah Indonesia seluruh rakyat Indonesia ya. Yes, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu ada di pembukaan Undang-Undang 45 ya. Betul. Di alinea keempat ya. Itu betul sekali itu fungsi negara itu. Dan itulah negara yang mau kita bangun tuh supaya negara itu berfungsi seperti itu. Dia bisa melindungi, dia bisa mensejahterakan, dia mencerdaskan, dan dia juga bisa punya peran untuk menjaga perdamaian dunia. Makanya dia disebut sebagai alat revolusi kita untuk mewujudkan Ampera. Itu adalah alat revolusi kita. Artinya kita sudah mewujudkan dong di poin pertama atau di kerangka yang pertama, karena kan negaranya sudah ada. Inilah memang pentingnya Kang, pentingnya kenapa garis revolusi ini ada kan? Yes. Program ini ada. Supaya kita juga sama-sama paham ini. Jadi sebenarnya kita ini ada di tahapan yang mana? Apakah di kerangka 1? Apakah sudah di kerangka yang kedua? Atau di kerangka yang 3 malah? Itu kan? Nah, betul seperti Kang Hari bilang tadi, memang negaranya sudah ada. Tapi sebenarnya kita memang masih di kerangka yang pertama, mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dulu, kalau kita bicara dulu, itu cita-cita kita di kerangka pertama adalah bagaimana kita punya negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan ini, yang kedaulatannya itu dari Sabang sampai Merauke. Itu dulu begitu. Target kita itu punya kedaulatan Sabang sampai Merauke. Dan untuk mewujudkan itu juga nggak sebentar kan, kita tahu. Kalau kita merdeka 45, tapi baru di tahun 62 ya, Irian Barat itu akhirnya masuk ke pangkuan NKRI. Barulah Sabang sampai Merauke ya. Sabang sampai Merauke. Nah negaranya kan udah ada, udah berdaulat dari Sabang sampai Merauke. Tapi belum selesai, karena negara yang kita mau bangun itu bukan sembarang negara. Dia negaranya itu harus sinkron, harus cocok, harus selaras sama kepribadian bangsa kita. Makanya dia punya bentuk khusus negara kita. Bentuknya kesatuan dan republik. Kesatuan. Negara Kesatuan dan Republik Indonesia. Kesatuan dan Republik. Negara Kesatuan Republik. Ya ininya belum selesai. Kita belum, bentuk dan sifat kesatuannya belum jadi. Bentuk dan sifat republiknya itu belum solid juga. Nah, sekarang kita harus solidkan ini dulu. Karena dia menjadi kunci untuk
bisa terwujudnya kerangka yang kedua itu. Ini kan kerangka pertama. Bisa terwujudnya kerangka yang kedua. Jadi harus solid dulu kesatuan dan republik. Dan ini saling berkait kan antara kesatuan dan republik. Dan kuncinya memang di kesatuan. Oke. Kuncinya di sini. Oke, apa indikatornya kesatuan itu belum terwujud? Kesatuan itu ya artinya kita, kalau kita bicara cita-cita kita bernegara ya, atau yang disebut dengan semangat proklamasi, cita-cita proklamasi kita, itu kan kita mau mewujudkan persatuan yang bulat mutlak, yang tidak mengecualikan satu golongan dan lapisan. Ya, seperti kita ketahui ya kayak dia memang ya kita tidak menutup mata kayak dia. Bahwa mementingkan golongan, perbedaan itu sangat mencolok, itu ya masih ketara ya. Hari ini kita masih bisa merasakan. Contoh sederhananya saja nih, kalau kita mau mengambil contoh yang paling sederhananya, katakanlah salah satu golongan atau salah satu partai yang memenangkan pemilu misalnya begitu, kelompok misalnya gitu ya. Kelompok, ketika dia menjadi penguasa, itu kita masih bisa melihat dia masih mementingkan kelompok dan golongannya, seperti lebih mementingkan golongannya atau rakyat golongannya sendiri gitu ya. Yang kita masih bisa lihat begitu kayak dia. Betul sih, betul, memang masih berasa lah ya, berasa kayak gitu. Dan itulah kenapa dikatakan bahwa kuncinya terletak pada kesatuan. Kuncinya terletak pada kesatuan. Karena republiknya baru bisa jalan kalau kesatuannya jalan. Oke. Nah, kalau republik itu kan berarti negara dia harus hadir sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Fungsi negara tadi ya. Dan para pemimpin itu, siapapun yang mendapat amanat untuk menjadi pemimpin, dia betul-betul berdiri untuk menjadi pelayan rakyat. Kan itu kedaulatan itu atau republik itu kan begitu ya. Cuma itu nggak mungkin terjadi kalau seperti Kak Hari bilang, kalau masih ada keberpihakan sama golongannya saja kayak gitu. Betul. Artinya rakyatnya jadi nggak seluruh rakyat Indonesia. Nggak terjadi itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Republiknya nggak jalan. Berarti karakter persatuan itu harus ada di dalam setiap diri kita, setiap warga negara. Betul, ya. Betul. Untuk mewujudkan itu tadi ya. Ya, kita harus punya semangat untuk bersatu yang bulat mutlak. Jadi peduli apa sukunya Kak Hari, apa agamanya Kak Hari, misalnya apa partainya atau kelompoknya atau apapun gitu. Kita bersatu dan bersaudara gitu. Lalu apa yang terjadi kalau itu dapat terwujud? Kalau itu dapat terwujud, persatuan itu dapat terwujud. Nah, kalau sudah solid itu, bentuk kesatuannya sudah solid, kita betul-betul bersatu dengan baik. Nggak ada lagi egoisme golongan itu. Dan republiknya kan jadi bisa jalan. Maka inilah dia menjadi anak tangga untuk menuju masyarakat Indonesia yang makmur. Dan masyarakat Indonesia yang makmur ini adalah kerangka kedua. Dari 3 kerangka itu. Jadi kan dia tahapan itu. Ini negara kesatuan Indonesia-nya harus dibagusin supaya kita bisa masuk kepada kerangka yang kedua. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Betul-betul. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia-nya kalau sudah benar-benar terwujud, maka secara otomatis bisa dibilang kerangka yang kedua itu bisa diwujudkan. Kalau yang ini nggak selesai, yang kedua nggak bisa selesai. Yang kedua nggak bisa selesai. Kak Edi, itu kan kerangka 1, kerangka 2. Nah, sekarang kerangka yang ketiga. Kerangka yang ketiga, persaudaraan bangsa-bangsa. Artinya ya sesuai dengan fungsi tadi itu di konstitusi kita di pembukaan, bahwa negara itu juga punya fungsi yang keempat tadi itu ya. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu juga fungsi negara. Jadi kita juga itu juga bagian dari revolusi kita. Bagaimana mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa. Itu bagian dari kerangka revolusi kita. Dan itu bagian dari menuntaskan cita-cita Ampera tadi. Kita harus sampai di sana. Kalau kita udah selesaikan itu, artinya sudah terwujud persaudaraan bangsa-bangsa, baru revolusi kita itu bisa dibilang sudah selesai. Gitu. Gitu. Kalau belum bersaudara ini bangsa-bangsa, umat manusia ini belum bersaudara, revolusinya belum tuntas. Nah, Kak Edi, yang menjadi pertanyaan saya, yang mungkin juga jadi pertanyaannya sahabat-sahabat dari Rumah Kebangsaan Pancasila ya. Apa sih hubungannya terwujudnya persaudaraan bangsa-bangsa dengan dengan kesejahteraan kita bangsa Indonesia? Hubungannya apa dengan kenapa juga kita harus mempersaudaraan bangsa-bangsa gitu ya?
Ya, memang dalam konsepsi revolusi kita kan itu dikenal namanya nasionalisme dan internasionalisme yang ini saling berkaitan. Dan bahkan erat sekali. Saling terkait erat, punya hubungan yang sangat erat. Makanya Bung Karno bilang bahwa internasionalisme itu dia tidak bisa tumbuh subur kalau dia tidak mengakar di buminya nasionalisme. Dan nasionalisme itu dia nggak bisa tumbuh subur kalau tidak hidup di taman sarinya internasionalisme. Nah, kalau kerangka pertama dan kerangka kedua itu sebenarnya lingkupnya itu lingkup nasionalisme karena kita bicara ke dalam kan, bicara negeri kita sendiri, bagaimana kesatuan dari republiknya jalan, bagaimana masyarakat Indonesia makmur terwujud. Nah, kalau kerangka yang ketiga itu persatuan bangsa-bangsa ini udah bicara internasionalisme nih. Nah, kenapa dia saling terkait? Kenapa nggak bisa tuntas kalau belum mempersaudarakan bangsa-bangsa? Karena kita bagian dari masyarakat dunia kan. Kita kan bukan cuma tinggal sendiri. Artinya di dunia ini bukan cuma ada negara Indonesia aja, tapi ada negara-negara lain. Jadi kalaupun kita punya negara udah bagus, kita bersatu dan baik, kita bersaudara, kita nggak lagi egoisme golongan, kita bergotong royong, kita akhirnya adil makmur sejahtera gitu. Tapi di luar negara kita, bangsa-bangsa yang banyak itu masih menerapkan cara-cara lama, budaya lama misalnya. Saling jajah, imperialisme, kolonialisme, saling eksploitasi bangsa-bangsa. Pasti kan impact-nya ke kita. Iya, betul kata Kak Edi tadi ya. Jadi kalaupun hari ini kita katakan kita sudah mampu mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, setiap kita sudah tidak lagi mementingkan golongannya, setiap kita sudah lagi tidak mengedepankan perbedaan sebagainya, dan kita hidup adil dan makmur di bangsa kita, di negara kita. Percuma saja kalau negara-negara lain masih punya karakter yang bisa juga mengancam kedaulatan kita dan sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya begini Kak Edi, kan untuk secara sederhananya gini, oke lah untuk mewujudkan kerangka yang satu, kerangka yang kedua, itu kan kita sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban dan itu bisa diwujudkan ketika kita mampu menanamkan karakter persatuan di setiap kita, di seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke. Itu setiap kita bisa. Tapi bagaimana peran kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia untuk bisa mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa itu? Iya, ada peran kita ada. Memang secara khusus ini menjadi peran negara secara khusus. Makanya fungsi negara yang keempat tadi ikut melaksanakan keterlibatan dunia. Jadi negara ini memang harus mengambil peran itu. Mengambil peran untuk mengkampanyekan idealisme kemerdekaan kebangsaan. Apa itu idealisme kemerdekaan kebangsaan? Artinya tiap-tiap bangsa harus berdiri sebagai negara yang berdaulat dan menghormati kemerdekaan negara lain. Artinya di sini nggak boleh lagi ada eksploitasi bangsa atas bangsa. Itu peran negara harus ambil peran itu. Makanya kalau kita pahami sejarah Bung Karno ya, waktu Bung Karno masih memimpin negeri ini, bahkan setelah Indonesia merdeka, Bung Karno itu sibuk keluar gitu ke berbagai bangsa. Ya untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan kemerdekaan kebangsaan supaya dunia ini betul-betul bersih dari praktek imperialisme kolonialisme. Makanya revolusi kita kan revolusi menghapuskan penjajahan. Oke. Iya, Kak Edi, saya menyimpulkan secara sederhananya, masyarakat kita itu akan menjadi contoh bangsa-bangsa lain. Ya benar sekali. Betul ya? Betul. Jadi kayak, Indonesia nih keren nih bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Betul. Karakter persatuan kita bisa menjadi pola bangsa-bangsa lain. Betul. Dan kita tentunya akan menjadi mercusuar bangsa-bangsa lain. Betul sekali. Jadi setiap kita, ketika kita mampu mewujudkan kerangka yang pertama, otomatis kerangka yang kedua akan terwujud. Ketika kedua-duanya terwujud, otomatis yang ketiganya memungkinkan untuk terwujud. Otomatis begitu ya. Betul. Jadi betul kata Kak Edi di awal tadi ya. Jadi ketiga kerangka ini harus dijalankan secara bersama dan secara progresif, dan harus tiga-tiganya harus sampai final, harus sampai 3. Dan itu selesai. Dikatakan revolusi Indonesia selesai ketika berada pada poin yang ketiga, atau kerangka yang ketiga gitu. Jadi dunia betul-betul damai itu Kak. Wah, jadi itu yang dimaksud dari formula untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oke, Kak Edi, mungkin kita langsung lanjut ke poin ketiga ya.
Kita yaitu yang ketiga ya. Revolusi Indonesia menuju sosialisme. Nah, sosialisme. Ini apa yang dimaksud di poin ketiga ini? Ya, untuk memudahkan kita ya memahami Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Memang kita perlu balik ke pidato Bung Karno yang tapip itu ya. Buat tahun Vivere Pericoloso itu. Nah, di situ memang kalau di video kemarin kita cuma dengarkan pendek ya di video itu. Tapi kalau kita baca utuh itu pidato Bung Karno itu, di situ ada penjelasan juga. Jadi ini masalah perspektif lain sebenarnya Kak Hari. Perspektif lain. Jadi di situ ada penjelasan Bung Karno yang kita jadi mengenal bahwa ada perspektif lain dari tiga kerangka yang sudah terkenal itu. Yang dalam istilah Bung Karno, satu Bung Karno menyebutnya kemerdekaan, kedua sosialisme, ketiga dunia baru. Ini tiga kerangka sudah terkenal itu juga, cuma dalam perspektif yang beda. Kalau tadi kan negara kesatuan Indonesia. Nah, ini kemerdekaan sebenarnya. Karena negara kesatuan Republik Indonesia itu kita bangun, kita dirikan itu sebenarnya manifesto dari kemerdekaan. Jadi karena kita ingin mewujudkan kemerdekaan melalui negara itu, makanya dia tadi kan alat revolusi ya. Nah, itu yang kerangka pertama kemerdekaan. Kerangka kedua ini sosialisme. Artinya yang dimaksud sosialisme oleh Bung Karno ini adalah masyarakat Indonesia adil makmur. Makanya Bung Karno pernah berpidato, Kang, itu tahun 1965. Itu di hadapan seluruh gubernur di seluruh Indonesia waktu itu. Tahun 65 Bung Karno berpidato. Bung Karno bilang, sosialisme itu apa kata Bung Karno? Sosialisme itu tegas-tegas. Bung Karno ulang lagi, tegas-tegas adalah masyarakat adil makmur anti kapitalisme. Karena memang untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, dia harus dibersihkan dari kapitalisme. Harus bebas dari segala bentuk imperialisme dan kolonialisme itu. Feodalisme, imperialisme, kolonialisme itu harus bersih. Itu masyarakat Indonesia adil makmur anti kapitalisme. Anti kapitalisme. Ya, dan bahkan di pidato lain ya, kalau kita kutip di pidato lain, Bung Karno menjelaskan seperti ini. Bung Karno bilang, kenapa revolusi kita disebut revolusi sosial, kata Bung Karno. Bung Karno menjelaskan itu karena revolusi kita itu mendobrak atau membongkar atau mengganti satu sistem eksploitasi manusia atas manusia itu yang mau diganti dan dirubah menjadi sistem kerjasama di mana manusia menguntungkan manusia. Dan itu adalah sistem sosialisme, kata Bung Karno. Jadi sosialisme itu adalah kita mengganti sistem eksploitasi manusia atas manusia dan kita hidup dalam sistem kerjasama gitu yang saling menguntungkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita mau wujudkan masyarakat adil makmur yang di dalamnya itu tidak ada eksploitasi, sebenarnya sederhananya begitu sih. Tidak ada tidak ada saling mencurangi, tidak ada saling menjatuhkan, tapi kita betul-betul menjadi masyarakat yang bersaudara, yang berlaku adil, ada perikemanusiaan, perikeadilan di situ sebenarnya begitu. Kalau kita bicara sosialisme ya. Betul, Kak Edi. Nah, Kak Edi, saya juga memang ngomong-ngomong terkait kata sosialisme ya. Saya jadi teringat guru bangsa kita ya, Hos Cokroaminoto. Ya. Kalau tidak salah nih, beliau pernah menulis dalam bukunya itu judulnya Islam dan Sosialisme. Ya, benar. Gitu kan? Itu Bung Karno pernah membahas itu masalah itu. Pernah ada ya yang saya pernah baca sih ada 2 pidato yang menyinggung perihal itu ya. Salah satunya Bung Karno bilang dari Hos Cokroaminoto itulah datang sosialisme. Itu salah satunya. Jadi di situ Bung Karno menjelaskan bahwa beliau itu mendapat Teosapisme dan Islamisme itu dari bapaknya. Terus dari ibunya beliau mendapatkan Hinduisme dan Buddhisme. Terus dari Sarina itu pengasuhnya Bung Karno ya. Beliau mendapatkan humanisme. Dan Bung Karno mengatakan dari Hos Cokroaminoto datanglah sosialisme. Jadi kita bisa katakan basicnya sekali kalau kita bicara dasarnya sosialisme untuk Bung Karno itu basicnya sekali dapatnya dari Hos Cokro. Baru kan belajar dari itu pengembangan. Gitu. Berarti menarik juga nih kita gali terkait perspektif atau paham sosialisme menurut Hos Cokro yang jadi inspirasinya Bung Karno. Gitu kan? Iya betul, dan memang harus ya, saya kira harus. Karena basicnya kan dari situ, berangkatnya dari Hos Cokroaminoto kan.
di dalam bukunya itu ya, itu Cokro bilang gini, Cokro Aminoto bilang bahwa sosialisme itu punya tiga anasir. Anasir yang pertama adalah kemerdekaan. Anasir kedua adalah kesetaraan. Dan yang ketiga itu persaudaraan. Jadi kemerdekaan itu maksudnya gini, di situ saya harus menghormati kemerdekaan Kak Hari menghormati kemerdekaan saya. Saya tidak boleh mencurangi, Kak Hari nggak boleh. Juga begitu. Terus anasir yang kedua adalah kesetaraan. Nah, yang kayak gitu itu bisa terjadi kalau ada kesetaraan. Kalau nggak ada kesetaraan, nggak bisa terjadi. Kalau Kang Hari saya anggap budak saya misalnya, kan nggak mungkin bisa ada saling menghormati kemerdekaan tadi kan, betul kan? Jadi harus ada kesetaraan. Jadi setiap orang itu didudukan setara. Termasuk setiap bangsa, setiap kelompok, setiap golongan itu harus dipandang setara. Makanya dalam pembukaan alinea pertama ya, Undang-Undang 45 itu, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Itu bicara kesetaraan. Kesetaraan antar bangsa. Berarti ada kesetaraan antar individu, antar golongan begitu. Kesetaraan yang ketiga nasirnya adalah persaudaraan. Ya puncaknya di situ, supaya makanya revolusi kita juga kerangka ketiganya persaudaraan bangsa-bangsa. Karena ujungnya di situ. Kalau kita bicara sosialisme, ujungnya kita semua menjadi saudara, saling menghormati kemerdekaan, kita nggak boleh saling merendahkan, saling eksploitasi, kita setara gitu, dan terwujud dalam persaudaraan. Seperti itu Kak. Sederhana itu ya, menurut tafsiran dari Host Cokro Aminoto ya. Ini dari penjelasan Kak Edi, saya kayak mulai berpikir berarti kayak Sumpah Pemuda juga bagian dari sosialisme kalau bisa dibilang begitu ya? Bisa dibilang gitu, karena di situ ada kemerdekaan. Betul ya? Kan nggak ada golongan dominan. Betul. Jong Japa, Jong Ambon, Jong Sumatera Bon, Jong Islam Menten Bon, Jong Cilebes dan lain sebagainya itu. Kan nggak ada unsur dominan. Betul. Tapi mereka datang sebagai kelompok-kelompok yang setara. Dan mereka bersepakat untuk menjadi satu bangsa. Berikrar jadi satu bangsa. Di situ ada kemerdekaan, ada kesetaraan, ada persaudaraan. Dan kalau begitu, berarti boleh dibilang, kalau dari penjelasan Kak Edi tadi ya, itu boleh dibilang bahwa sosialisme itu kodratnya manusia dong kalau begitu. Iya benar. Nah ini juga pas sih, Bung Karno juga menjelaskan gini, ada 4 fase itu, 4 fase perjalanan peradaban manusia. Pertama kita pernah melewati fase kuno, itu dimana manusia itu masih hidupnya di hutan lah, sebut saja begitu ya. Kita belum ada pemilikan tanah kayak sekarang, itu nggak ada. Kita hidupnya ya udah kita berburu, kita makan dari buruan kita tanam istilahnya metik buah yang ada yang kita temui di hutan itu. Dulu manusia awalnya begitu. Nggak ada pemilikan gitu ya. Tapi itu bergeser kan ke fase berikutnya Bung Karno sebut dengan feodalisme. Itu ketika orang sudah saling memiliki tanah, kemudian ada tuan-tuan tanah yang dia menguasai tanah luas, dia mempekerjakan buruh-buruh tani gitu. Tapi di situ terjadi pola feodalisme yang artinya cuma menguntungkan si tuan tanah itu aja. Nah itu feodalisme seperti itu. Akhirnya berlanjut lagi, tapi itu bergeser berlanjut lagi ke Bung Karno sebut kapitalisme industri. Itu ada revolusi industri. Kemudian terjadilah industri besar, orang-orang punya kapital besar, dia bikin industri, bikin pabrik-pabrik, mempekerjakan buruh-buruh di situ. Tapi di situ ada pola yang gini, artinya buruh-buruh itu hanya dieksploitasi, dikasih upah yang tidak layak, hanya memperkaya si pemilik kapital itu, pemilik industri. Cuma itu kan memang karena itu satu sistem yang tidak cocok dengan fitrah manusia ya. Tidak cocok dengan kodrat manusia, makanya dia akan cepat atau lambat pasti dia akan mendapat perlawanan. Makanya ada 1 Mei itu kan kita ada May Day itu kan, hari buruh itu ya. Ya itu salah satu indikator juga. Kalau zaman itu terus menyeimbangkan supaya terjadi kesetaraan antar manusia. May Day itu kan karena ada perlakuan buruh-buruh sampai kerja 16 jam kayak gitu kan. Terus perlakuan yang tidak manusiawi, upah yang rendah, akhirnya mereka membuat demo dan pemberontakan yang akhirnya diperingati sebagai hari buruh itu. Betul. Nah,
Nah, itu artinya dunia terus menuju kepada keseimbangan itu, menuju kepada kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dan kata Bung Karno, ini memang eranya sosialisme. Ini eranya sosialisme. Eranya sosialisme artinya di situ ada kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan itu. Yang artinya satu tatanan masyarakat yang bersih dari eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Sebenarnya begitu sih. Sebenarnya begitu. Jadi satu masyarakat yang adil makmur lah gitu. Nggak ada eksploitasi. Di situ ada kemanusiaan, perikeadilan, saling menghormati kemerdekaan. Begitu sebenarnya sosialisme. Kak Edi, iya sesederhana itu ya kalau kita mau mencermati, apalagi kalau kita narik ke belakang, artinya betapa guru bangsa kita juga telah memberikan sinyal-sinyal terkait sosialisme. Sesederhana itu kita memahaminya. Dari penjabaran yang kayak disampaikan tadi terkait sosialisme, saya kok rasanya melihat bahwa yang dimaksud oleh Bung Karno terkait revolusi Indonesia menuju sosialisme itu sama dengan atau artinya revolusi Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, tanpa kapitalisme, tanpa feodalisme. Betul. Begitu kayak dia. Betul. Jadi nggak ada eksploitasi manusia atas manusia di situ ya. Di situ ada tadi kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan gitu. Atau ya bisa dibilang mengerucutnya itu pada terwujudnya masyarakat gotong royong. Dan itu kan cita-cita Pancasila. Makanya Bung Karno bilang cita-cita kita itu mewujudkan sosialisme Pancasila. Jadi kita, dan esensi Pancasila itu gotong royong. Dan gotong royong itu hanya bisa terjadi kalau ada 3 anasir yang Asyok Raminanto sebutkan tadi. Berarti boleh juga dibilang revolusi Indonesia menuju masyarakat yang bergotong royong. Gotong royong. Begitu kayak dia. Bineka Tunggal Ika. Masyarakat Bineka Tunggal Ika. Ya, kayak ini kita akan bahas di episode berikutnya di poin keempat, masih di channel Rumah Kebangsaan Pancasila di program Garis Revolusi Indonesia. Sekali lagi terima kasih Kak Edi atas penjelasannya, atas inspirasinya. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, dan lagi-lagi kami mengajak sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila sama-sama menggali terkait Garis Revolusi Indonesia. Jadi apa yang kami sampaikan, juga apa yang sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila temukan, itu bisa kita share di kolom komentar kami untuk kita diskusikan kembali. Begitu kayak dia, agar kita saling melengkapi terkait pengetahuan kita tentang siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa. Sekian saja dari saya. Terima kasih sekali lagi buat sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!